Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan informasi akurat terpercaya, yaitu wawancara khusus Lukman Republik bersama bakal calon Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember dari Independen, yaitu Gus Jadin Wajat Farid dan Aris Maya Parahita SP. Jaya Dikjaya, Gus Jadin, Aris Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada malam hari ini, Lukman Republik bersama bakal calon Bupati Jember, bersama bakal calon Wakil Bupati Jember dari Independen, yaitu Gus Jadin Wajat Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Gus Jadin Wajat Farid, beliau adalah Bapak Aris Maya Parahita SP. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Mas Lukman. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Gus, Ya. ini di luaran, ini kan sudah tersebar berita Oh ya. bahwasanya untuk Independen ini sudah gagal karena kurang memenuhi syarat 5%. Informasi yang berkembang begitu. Oh gitu ya. Nah, Saya sedangkan baru tahu. tadi itu saya mendapatkan informasi dari salah satu mantan pejabat Pemkab bahwasanya untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari Independen dinyatakan lolos administrasi dengan Alhamdulillah. jumlah KTP yang sudah lolos verifikasi administrasi, yaitu sejumlah 135.500. Alhamdulillah. Jadi lebih dari yang dipersyaratkan oleh KPU ya. Ya. Jadi memang kita kemarin mengupayakan lebih untuk menghindari ketika terjadi data-data yang memang belum memenuhi syarat, Ya. sehingga masih ada cadangan lah untuk memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh KPU itu tadi untuk maju Pilkada Jember jalur independen. Nah. Alhamdulillah kalau sudah dinyatakan lolos, dan kami pun juga sudah mendapatkan beritanya tadi dari LO kami. Insya Allah nanti malam ini akan diserahkan berkas berita acaranya. Dan berarti kan tinggal setahap lagi menuju perjuangan yang sesungguhnya, Sebenarnya ya betul. yaitu dibutuhkan verifikasi faktual sejumlah 128.195. Ya, Nih. alhamdulillah ya. Ya, semoga saja sukses. Dan Amin. saya dari Kepala Biro Media Nasional Sinopsis.co.id menyampaikan selamat atas lolosnya Bapak Gus Jadin Wajat Farid dan Bapak Aris Maya Parahita sebagai bakal calon Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember dari Amin. Independen. Alhamdulillah. Dan semoga saja diberikan kelancaran, Gus. Amin, amin, amin. Ya. Langkah-langkah berikutnya apa nih, Gus? Jadi kami sendiri itu, kalau kami untuk persiapan berikutnya Vervani ya kita natural aja lah. Kita ikuti apa yang sudah menjadi persyaratan dari KPU, kita ikuti dengan baik, dan insya Allah dari semua proses yang kami lakukan, mulai dari pengumpulan dukungan masyarakat sampai proses pada tahap ini, dan insya Allah sampai pada tahap selesainya nanti setelah menghadapi verifikasi lapangan, kita berjalan sangat natural, semaksimal mungkin, sangat natural dan tanpa rekayasa, karena memang dukungan ini murni dari dukungan masyarakat. Jadi kami maju lewat jalur independen ini memang benar-benar mendapatkan dukungan murni dari masyarakat, yang itu adalah bagian dari amanah yang diberikan kepada kami untuk nantinya kami selaku orang
yang dipilih, dipercaya masyarakat harus bisa mewakili kepentingan masyarakat yang minimal telah mendukung kami untuk memperjuangkan hak-haknya dalam rangka untuk bagaimana menjadikan Jember lebih baik dan tentunya lebih bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Jember khususnya. Jadi kami berharap memang di titik ini kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat sebuah perubahan yang fundamental dalam membangun Jember ke depan untuk menjadi wilayah yang maju, yang beradab, berlandaskan kesadaran spiritual, dan juga ada bentuk sebuah kerjasama yang saling aktif antar seluruh komponen masyarakat, dan kami juga akan berupaya untuk semaksimal mungkin hadir untuk bersama-sama bergerak menuju Jember lebih baik dan tentunya lebih maju. Gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah catatan sejarah ketika bakal calon pemimpin Jember dari independen bisa lolos dalam ikut kontestasi pilkada, kemudian bisa lolos terpilih oleh rakyat Jember. Itu merupakan catatan sejarah pertama kali di Jember. Ketika bakal calon independen ini lolos, baik verifikasi administrasi, faktual, dan kemudian lolos ke dalam perjuangan yang sesungguhnya, yaitu di mana kita para calon bupati ini akan merebut hati suara hati rakyat, yaitu di mana sekarang ini lagi ini mindset masyarakat di mana bedepse. Jadi pola pemilih yang sekarang ini umumnya kan pragmatis. Sekarang banyak iming-iming macam-macam gitu ya. Dan ini suatu bukti bahwasanya independen bisa menjadi sebuah catatan sejarah di Kabupaten Jember dengan amanat rakyat. Jadi memang kami memang sengaja dalam maju di pilkada ini benar-benar murni berjalan tanpa mengandalkan uang. Untuk apa? Yaitu tadi, kita ingin membuktikan bahwasanya masyarakat Jember khususnya, masyarakat Indonesia atau rakyat kita itu masih punya pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya. Karena sesuatu yang ingin mereka capai adalah sesuatu yang lebih baik. Yang tentunya itu didasarkan atas dorongan hati yang baik, bukan karena dia itu terbeli. Dan ini kita buktikan. Dari semua proses yang kita jalani, kami benar-benar tidak menggunakan uang sama sekali. Jadi ini murni saya ingin mencoba bagaimana di pilkada ini kami bergerak, berjalan, natural, sangat natural, mengikuti semua proses demokrasi yang ada di negara kita untuk menjadi bagian contoh. Nah, ketika ini diberi keberhasilan, mungkin ini akan menjadi sebuah sejarah bagi generasi berikutnya. Minimal tidak boleh takut, minimal harus mencoba berani berproses untuk mengambil peranan lebih di dalam tatanan kebijakan. Untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik memang harus diawali dengan sesuatu yang besar, yaitu mencoba memberanikan diri kita untuk berjalan meskipun arus itu tidak memungkinkan, tapi kita harus coba karena bisa jadi ini menjadi tonggak awal untuk generasi-generasi berikutnya. Mungkin saya nambahi dulu ya, soal independen ya. Saya Gus. Iya, monggo. Jadi begini, soal independen ya. Independen itu kalau kita tarik arti secara bahasa, itu kan mandiri ya, mandiri, tidak tergantung kepada siapapun. Namun demikian dalam konteks ini, saya kira memang independensi kita itu justru kita letakkan kepada aspirasi murni dari masyarakat. Begitu ya Gus ya. Itulah makanya persoalan demokrasi ini yang paling nyata itu sebenarnya memang ada di independen ini. Karena kita memang didukung langsung oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, independen itu sah, kan begitu? Konstitusional. Sehingga pilihan-pilihan yang sudah dipilih, yang sudah kita lakukan selama itu memang ada dalam frame konstitusi ya, frame aturan. Jadi tidak ada yang salah dengan soal independen itu.
tidak perlu dipertentangkan misalnya dengan peran parpol misalnya begitu kan. Ya karena kita butuh parpol, siapa yang nggak butuh parpol. Kita tetap perlu kerjasama dengan partai Semua politik, dengan semua pihak. Ya, jadi itulah. Dan yang ketiga, saya kira yang penting itu adalah kita memberikan edukasi dan alternatif kepada masyarakat. Karena bagi kami memang pemimpin yang baik itu, laras gitu, kalau kalian tuh pemimpin yang baik itu berasal dari masyarakat yang baik, kan begitu ya? Jadi oleh karena itu melihat pengalaman dari dari pemilu ya, pileg yang kemarin itu yang dikesankan luar biasa ya dengan money politik, dengan pragmatisme. Dimohon ke depan ini masyarakat Jember itu jangan lagi berperilaku seperti itu. Kita harapkan kita betul-betul memilih sesuai dengan hati nurani. Apa yang kita perbuat, apa yang akan kita dapatkan ke depan ini. Karena Jember ini kalau kita lihat memang perlu, seperti tadi disampaikan oleh Gus Jadin ya, bahwa memang perlu ada perubahan-perubahan secara mendasar di kabupaten ini. Sehingga Jember ini tidak semakin tertinggal, kan begitu ya Gus? Tidak semakin tertinggal dengan daerah lain. Saya kira begitu. Ya, tentunya akan memang perjuangan independen ini sangat berat, apalagi ya terkesan diremehkan gitu ya dari berbagai survei ya, terkesan diremehkan gitu. Apalagi memang pola mindset dari masyarakat itu kan masih ya hampir mayoritas itu pragmatisme gitu ya. Jadi memang agak berat juga ya perjuangan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk ini merubah ya, jadi non saya Gus. Jadi masalahnya ini memang bukan namanya setiap perjuangan itu pasti butuh keringat lah. Kan begitu Mas Lukman ya. Kita berjuang untuk diri kita, untuk keluarga kita juga sudah seperti itu. Apalagi untuk menuju napak. Kita ini kan perjalanan mendaki istilahnya kan begitu ya. Mesti banyak tantangan, banyak hambatan ya. Tapi semua itu harus kita persepsi, kita nilai dengan husnuzon, dengan semangat yang baik, dengan penuh keikhlasan. Yang penting itu, saya kira. Jadi kalau nggak ada beban, kita insya Allah semua perjuangan itu akan terasa ringan. Terasa ringan lah gitu ya. Jadi apapun kondisinya. Kan gitu ya Gus ya. Harapan Gus terhadap masyarakat ini. Jadi gini, kalau harapan saya terhadap masyarakat, saya sudah sangat menaruh harapan dengan masyarakat dengan adanya dukungan saya hari ini. Justru saya pesimis loh di awal. Ini kan cerita flashback ya. Jadi kan kemarin kita itu memang rencananya mau maju untuk pilkada ini lewat jalur partai. Karena pada saat itu ada beberapa partai yang memberikan rekom gratis lah kepada kami kan gitu. Setelah proses dinamika di pileg kemarin, hanya yang tadinya memberikan rekom gratis, ini terus hanya ibaratnya itu apa ya? Ada dinamika ya, dinamika itu yang akhirnya yang kita memang nggak, itu wajar, hal yang sangat wajar gitu loh. Tapi kita nggak bisa menjangkau, yang hanya udah kita hanya mundur gitu kan. Jadi nggak jadi lewat partai karena satu hal itu tadi. Nah, terus kemudian datanglah masyarakat nih kepada saya. Kan saya sempat deklarasi nih sebelum pileg kemarin kan, kalau mau maju untuk pilkada Jember gitu kan. Nah, kemarin masyarakat yang udah tahu pada saat kita deklarasi udah datang gitu kan ceritanya. Gimana Gus? Apakah Gus Jadin jadi maju untuk pilkada Jember lewat partai apa gitu kan? Mereka tanya. Ya insya Allah sementara kita stuck dulu di sini gitu. Loh kenapa Gus? Ya kita belum menemukan partai belum menemukan partai yang mau mengusung kami ya gitu. Ya karena beberapa hal yang kami tidak bisa menjangkau gitu kan. Wah, jangan khawatir Gus, maju terus saja. Nanti kita cari dukungan masyarakat. Ya, saya nggak kepikir gitu loh pada saat itu pakai jalur independen, nggak kepikir itu. Akhirnya terus saya cuma mikir untuk lewat jalur independen ini nggak mudah loh saya bilang gitu. Persyaratannya berat. Dan di situ kita butuh mengumpulkan suara sekitar hampir kurang lebih 129.000 suara lah paling enggak. Dan harapan kami ya harusnya lebih, jangan cuma segitu kan gitu. Padahal untuk mengumpulkan suara cuma 1.000 doang aja udah susah banget kan gitu. Apalagi kita nggak punya logistik yang cukup, saya gitu kan. Pas sudah Gus, yang penting jenengan semangat. Biar kami nanti yang akan mencari dukungan ke masyarakat. Nah ini yang mengejutkan dari proses itu. Tiba-tiba ini setelah proses itu ya sekitar 2 minggu lah. Kurang lebih ya. Nggak nyampe sebulan lah pokoknya. Itu tiba-tiba udah terkumpul suara 50.000 suara. Ini yang saya kaget. Benar-benar kaget dan itu diantarkan sama mereka. Nggak cuma satu orang, banyak orang. Ada yang secara pribadi melibatkan keluarganya 3 orang, 5 orang. Ada yang sifatnya komunitas. Pokok dalam waktu nggak nyampe sebulan itu udah 50.000 suara.
Sampai saya kaget, bener tak ya itu. Padahal kita nggak ngeluarkan uang sama sekali pada saat itu untuk membiayai mereka pencendungan, enggak. Karena saya memang istilah panjang dari takdir aku kayak maju ya mesti nemu jalan gitu kan. Kalau enggak ya sudah, mungkin perjuangan saya cukup di sini. Karena jujur saya menghayati ini hanya bagian dari peran atau tugas dari Gusti Allah untuk menjalankan perintahnya saja gitu. Amin. Jadi saya tidak mau bertarget apapun. Saya ingin keberadaan kami ini memang benar-benar bisa menghadirkan sesuatu yang memberikan manfaat lebih dari peran kami sebelumnya, itu aja. Nah, ternyata sampai sekitar 2 bulan, bahkan soal berlebih, kita dapat sekitar 150.000 suara. Ya untungnya pada saat itu kita sudah mengantisipasi ya untuk persyaratan di KPU itu tadi, karena kan ini kan itu masih belum tahu nih yang dipakai nanti ini bagaimana persyaratannya, sistemnya seperti apa. Hanya kami mencontoh yang kemarin, meskipun sudah dikabari bahwa mungkin ada perubahan sistem gitu kan. Nah, yang diminta itu hard copy sama soft copy. Ya, kita persiapkan juga soft copy-nya. Ya kebetulan ada salah satu jamaah kami yang dia pintar tentang IT, yang itu bisa membantu bikin aplikasi untuk percepatan upload data dari hard copy ke soft copy. Yang jamaah gitu. Ini jamaah nih, alhamdulillah itu gratis juga, alhamdulillah. Bukan konsultan gitu. Bukan. Jadi mereka juga menawarkan gratis juga tenaganya ke kita gitu kan, alhamdulillah. Semua ini pertolongan dari Allah ya. Sampai saya maju ini secara logika nggak mungkin sudah sampai pada tahap ini. Semua benar-benar itu seperti pintu yang dibukakan oleh Allah. Termasuk ahli IT ini ya, yang harusnya kita berbayar mahal nih, ini nggak, kita benar-benar gratis. Nah itu dia bisa mempercepat. Artinya upload yang misalkan kita butuh waktu 5 menit satu data, ini 10 data bisa 1 menit ibaratnya gitu. Jadi untuk mempercepat itu dengan waktu yang sempit, dan itu bisa sekaligus mengkoreksi dari data yang sudah kita upload itu, nanti ketika ada nama ganda dia tertolak. Nah, ini yang jadi dari 150 itu turun lagi, terus dinamikanya begitu, alhamdulillah. Jadi memang sampai pada tahap ini alhamdulillah sudah dinyatakan lolos administrasi. Dan saya ketika berpesan pada saat masyarakat ini bergerak untuk mengumpulkan dukungan kepada saya cuma ngomong, tenang loh yo, pokok nanti kalau sampean minta data kepada orang yang sampean minta, sampean sampaikan bahwa data sampean ini memang diniatkan untuk urusan mendukung saya dalam urusan pilkada ini. Saya sudah bolak-balik wanti-wanti ngomong ke orang-orang seperti itu. Jadi alhamdulillah, yes, kalau ditanya tentang optimis, ya sangat optimis gitu loh untuk bisa lolos, karena ini memang dukungan murni dari masyarakat, dan itulah yang membesarkan hati saya. Ternyata tidak semua masyarakat pragmatis. Buktinya mereka bersusah payah mencari, ada ibu-ibu yang setiap hari jalan mengumpulkan 100, 200 dadu di beberapa wilayah. Padahal ini orang ibarat manusia ya, yang dimakan hari nyari hari ini gitu loh. Itu bukti bahwa mereka tuh sebenarnya orang-orang yang di bawah ini, rakyat ini memang benar-benar ingin sesuatu yang berubah. Tidak ingin sesuatu tetap seperti ini. Ada perubahan nasib yang lebih baik. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kami nantinya. Ya mudah-mudahan nanti Allah memudahkan semuanya, sehingga kami bisa menjadi bagian dari menjadi bagian dari peranan ini. Pasti yang berbuat semua Allah kan. Kita hanya perantara, menjadi perantara. Keberkahan itu nyampe kepada masyarakat Jember, sehingga benar-benar masyarakat Jember ini menjadi masyarakat yang sejahtera, yang penuh keadilan, makmur tentunya. Dan saya berharap semuanya selamat lahir batin dunia akhirat. Amin, 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 amin. Harapan saya ini sangat menarik. Dari kisah perjalanan sampai mendapatkan 150.000 dukungan, ya. Ini sangat menarik. Ini sebuah kisah. Ada campur tangan Allah. Ya, jelas untuk itu menggerakkan hati masyarakat rakyat Jember, yang dimana sudah di justice bahwasanya masyarakat Jember ini pragmatisme gitu. Ternyata masih ada hati nurani. Allah yang menggerakkan. Kan gitu ya. Kulillahumma malikal mulki. Saya juga punya kesan sendiri tuh. Meskipun ini sudah sering disampaikan ya. Tetapi dalam forum ini saya baru sekarang ya sama Mas Lukman sama beliau. Jadi campur tangan Allah itu saya yakini karena itu ya juga menimpa diri saya juga ketika diminta beliau untuk mendampingi beliau. Di luar keinginan, di luar dugaan, dan diminta untuk mendampingi beliau itu kan satu kehormatan luar biasa untuk saya, Mas Lukman. Jadi kagetnya sampai sekarang juga nggak habis-habis itu. Jadi oleh karena itu, apalagi melihat angka yang 135.500 dengan dukungan yang murni itu bukan angka yang sedikit, Mas Lukman. Itu angka yang menurut saya
luar biasa. Itu bisa menjadikan seorang tokoh menjadi anggota DPR RI. Kan begitu ya? Nah itulah, oleh karena itu dengan modal, mudah-mudahan Allah meridhoi, kita coba, Amin. kita optimis, mudah-mudahan ke depan ini kita dalam menghadapi verifikasi faktual ya Gus, Oke. dalam waktu dekat ini sampai bulan Juli nanti kalau tidak salah, itu kita diberikan kelancaran. Amin. Demikian Mas Lukman. Harapan kami begitu. Tidak ada hambatan yang berarti lah, Amin, amin. gitu. Jadi biarkan yang 135.000 ini benar-benar mempunyai apa, terpenuhi harapannya untuk Jember ini punya calon independen. Nah ini soal menang kalah itu urusan Bersama. walau alam bisawab. Yang Ya. penting kita dalam wilayah Ruh itu ya. Al-Imran 26 itu betul-betul ya. Oh, iya. Hadir gitu ya. Ya harus kita ya. Betul Gus. Al-Imran 26 Gus. Ya bisa dicek. Kalau nggak salah Al-Imran 26 itu Allahumma balikal mulk. Iya. Betul, nggih. Jadi memang apa ya, semua proses itu kalau menurut saya, karena itu menjadi budaya di keluarga kami. Nggih. Opo-opo ikut disanding dengan pangeran, opo-opo dipasang sama pangeran, opo-opo diatur sama pangeran. Ini yang ingin kita praktekkan, dan ini memang sangat-sangat mempertaruhkan keyakinan kami kan gitu kan. Secara logika nggak mungkin, tapi kayak Gusti Allah, kan saya percaya nggak karo aku. Itu kayak ada tantangan gitu, challenge Iya. gitu kan. Kalau kamu percaya, buktikan. Dan sekarang waktu yang kamu tunjukkan. Nah, itu hanya ya dengan segala macam perjuangan bertempur melawan diri. Ya wis gak apa-apa wis. Tak betul wis, tak yakin nonton wis. Aku lek mepet Gusti Allah. Sembuh caranya. Sehingga saya benar-benar menanggalkan semua yang ada dalam logika saya terkait dengan hal ini. Benar-benar pasrah Gusti Allah. Manut karo takdir Gusti Allah. Sehingga kami mengikuti saja setiap perjalanan takdir dari Gusti Allah nih. Wow. Ibarat kata kita menikmati setiap lembar dari sebuah buku cerita tanpa harus memperhatikan endingnya dulu. Lembar per lembar kita nikmati prosesnya dan pelajaran apa yang dituangkan Allah. Dan ternyata banyak sekali. Jadi saya nggak melihat ini sebagai proses, saya endingnya bagaimana. Tapi saya sangat menikmati setiap lembar per lembar perjalanan hidup saya di proses pilkada ini yang luar biasa, memberikan sangat pelajaran kepada kami kehidupan ini. Sehingga ya kita nyantai aja, semuanya di wilayah prerogatif Allah, tapi secara manusianya kita mempersiapkan semua strategi kita, perencanaan kita secara matang, upaya, usaha semaksimal mungkin, selebihnya kita pasrah pada Allah. Jadi gitu. Asik. Tabu kita asik kan. Asik tabu kita ini. Luar biasa. Ya, mungkin closing statement dari beliau. Ya, kalau saya sudah cukup, mungkin beliau mau menambahkan. Ini lolosnya verifikasi administrasi dari KPU. Monggo Bapak Ye. Aris Maya. Yang pertama, sejauh ini kami terima kasih kepada KPUD Jember ya, yang sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik dalam melayani kami sebagai calon independen ya di Pilkada Jember 2024 ini. Nah, mudah-mudahan seterusnya tugas-tugas itu tetap bisa berjalan dengan baik, mengawal dengan baik, bukan mengawal kami, Ya. tapi adalah mengawal suara masyarakat yang mendukung kami. Itu yang paling penting. Dan kepada seluruh masyarakat kami yang sudah mendukung kami dengan Gus Yadin juga Semua pihak. semua pihak, kepada teman-teman dari partai politik ya, Ya. pun kepada barangkali teman-teman yang sekarang ini juga lagi berminat untuk masuk dalam kontestasi ya. Ya. Itu kami juga mengucapkan terima kasih ya. Apapun yang sudah disampaikan, diwacanakan, itu semuanya menjadi dorongan bagi kami untuk melayani nantinya kepentingan-kepentingan masyarakat seperti yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, melancarkan semua usaha kita. Amin. Amin. Saya kira demikian. Ya, Matur siap. nuwun. Ya, mungkin satu lagi saya tambah. Saya ingin membangun Jember dengan mengembalikan sesuai dengan cita-cita founding father kita, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya yang menjadi ruh sila pertama di pasal 29 dalam visi kedepannya di 31, 32, 33, 34 ya. Jadi saya berharap akan terjaga keseimbangan alam. Amin, amin. Lewat pasal 33 kita jaga benar ini lingkungan supaya terjadi keseimbangan alam, sehingga alam ini akan benar bisa kita nikmati sampai generasi yang akan datang. Jadi kita tidak mau Soal lingkungan. merusak, itu feel kami. Jadi membangun kembali lingkungan kita jaga. Jadi Pembangunan berbasis lingkungan. lah berkelanjutan ya, itu. Oke, matur nuwun Mas Lukman, matur nuwun, matur nuwun. Dan juga pendidikan karakter ya. Pokok yang mendasar ini akan kita perjuangkan Nggih. semaksimal mungkin Ya. untuk masyarakat Jember. Itu aja. Terima kasih. Iya.
Demikian wawancara Lukman Republik Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinal.id bersama bakal calon Bupati Jember dari Independen yaitu Gus Jadin Wajat Farid dan calon Wakil Bupati Jember Bapak Aris Maya Parahita SP yang bagi saya sudah tak asing lagi karena beliaunya adalah yang mengajari saya bisa berbicara di hadapan Memaksa. bakal calon bupati dan wakil bupati. Beliau adalah guru SMA saya. Saya juga belajar sama beliau ini. Ya, Ini murid paling meler. bagi saya, beliau adalah guru SMA saya. Sama-sama mendirikan Republik dulu. Alhamdulillah. Kemudian sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Matur nuwun Mas Lukman, matur nuwun. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.